Tidak pernah Ibrahim alaihissalam berdusta kecuali 3 kali. Sabda Rasulullah, riwayat Al-Bukhari. Sang Khalilullah juga mengakuinya saat manusia bertanya meminta syafaat dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Muslimpedia membahas tentang kisah para nabi, kisah sahabat dan pengikut nabi, kisah sejarah Islam, dan kisah tentang Islam dan motivasi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pernah berdusta 3 kali." Jika benar, Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali, seperti apa kebohongan beliau? Dusta ataupun bohong yang dikisahkan, Nabi Ibrahim sesungguhnya benar adanya dan mengandung kebaikan. Tidak satupun perkataan beliau yang bermakna sebenar-benar kedustaan atau kebohongan, melainkan sebuah tauriah. Berikut 3 kisah Nabi Ibrahim ketika berbohong. Yang pertama, sesungguhnya aku sakit. Perkataan Nabi Ibrahim ini bahkan tercantum dalam Al-Quran. Kisahnya sangat terkenal, yakni ketika sang Nabi diajak warga untuk berhari raya menyembah berhala. Karena ucapan beliau, warga pun meninggalkan Nabi Ibrahim seorang diri di kampung mereka. Itulah sang Nabi beraksi menghancurkan berhala. Ucapan sesungguhnya aku sakit yang dikisahkan Nabi Ibrahim sejatinya bukanlah dusta. Yang dimaksud Khalilullah dengan sakit bukanlah sakit fisik, melainkan sakit jiwa. Betapa Nabi Ibrahim merasa risau dan berduka jiwanya karena melihat kesyirikan melanda warga. Nabi Ibrahim merasakan duka yang teramat sangat karena mereka tak mendengar seruannya untuk menauhidkan Allah dan meninggalkan berhala. Sebelum mengucapkan, "Sesungguhnya aku sakit," Nabi Ibrahim sempat melihat ke atas langit. Warga memaknai bahwa Ibrahim melihat bintang dan meyakini bahwa bintang-bintanglah yang memberikan sakit kepada Ibrahim. Karena itulah mereka percaya dan pergi berhari raya. Ketika seluruh kampung sepi, termasuk tempat ibadah berisi berhala, Nabi Ibrahim pun bangkit membawa kapak. Beliau lalu menghancurkan seluruh berhala yang ada, kecuali berhala yang terbesar. Dengan cerdas, sang Nabi menaruh kapaknya ke berhala terbesar itu. Ketika warga kembali berhari raya, mereka terkejut dan histeris melihat patung-patung Tuhan mereka hancur berserakan. Mereka pun melihat hanya tersisa 1 berhala besar dengan kapak di tangannya. Jika mereka meyakini berhala dapat bergerak, maka semestinya mereka menuduh berhala besarlah yang menghancurkannya. Namun, mereka justru meyakini pastilah Ibrahim yang melakukannya. Yang kedua, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Dengan geram, warga memanggil Ibrahim ke tempat ibadah mereka. Nabi Ibrahim dituduh melakukan penghancuran terhadap semua patung berhala. "Engkaukah yang berbuat seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" tanya mereka. Lalu apa yang diucapkan dengan sang Nabi? Nabi Ibrahim berkata, "Bahkan yang melakukannya adalah patung yang paling besar itu." Kalimat Nabi Ibrahim dianggap berbohong karena sebetulnya sang Nabi lah yang menghancurkan patung-patung berhala itu. Namun sebetulnya, ucapan Nabi Ibrahim bermakna suruhan kepada warga agar menanyakannya kepada patung yang terbesar yang dianggap mereka sebagai Tuhan. Maksudnya, tanyakanlah kepada patung besar itu jika memang mereka bisa berbicara. Karena itulah, ucapan sang bapak para nabi itu bukanlah sebuah kebohongan. Tentulah patung tak bisa berbicara, apalagi memegang kapak dan menghancurkan patung saingannya. Jikalau para warga memiliki akal sehat, pastilah mereka akan mengimani Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Ta'ala. Namun hati mereka telah mati dan buta hingga tak melihat kebenaran. Sebaliknya, mereka justru menyeret Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api yang menjilat-jilat. Bahkan ketika Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, mereka pun tetap saja tak beriman. Yang ketiga, dia adalah saudara wanitaku.
Adapun momen ketiga Nabi Ibrahim berbohong ialah ketika beliau dan istrinya, Sarah, melakukan hijrah. Suatu hari, beliau dan Sarah yang sangat jelita memasuki wilayah yang dipimpin seorang raja zolim. Saat Nabiullah masuk ke negeri tersebut, tersiar kabar ke telinga raja tentang kedatangannya bersama seorang wanita yang sangat cantik. Sesungguhnya di wilayahmu ini ada seorang pria dengan wanita yang sangat cantik, ujar seorang petugas kerajaan. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim ke hadapan raja. Sang raja zolim bertanya, "Siapakah wanita yang bersamamu?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Dia adalah saudara perempuanku." Ucapan Nabi Ibrahim ini dianggap dusta, karena Sarah bukanlah saudaranya, melainkan istrinya. Namun sebetulnya, Nabi Ibrahim tidaklah berdusta, karena setiap orang beriman adalah saudara. Karena itulah Sarah pun saudara seiman Nabi Ibrahim. Saat menemui Sarah, Nabiullah berkata, "Wahai Sarah, di dunia ini tidak ada yang beriman selain aku dan engkau." Raja zalim itu menanyaiku, lalu aku mengatakan kepadanya bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Maka janganlah engkau mendustakanku. Nabi Ibrahim mengatakan Sarah sebagai saudaranya karena tahu betul maksud sang raja. Jika ia mengatakan Sarah adalah istrinya, maka sang raja akan membunuh Ibrahim dan menculik Sarah. Karena itulah, Nabi Ibrahim mengatakan Sarah adalah saudarinya, dengan harapan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan itu pun benar nyatanya. Saat Sarah dibawa paksa ke istana, sang raja tak mampu menyentuh Sarah sedikit pun. Berkali-kali raja ingin menyentuh Sarah, namun ia tak sanggup karena tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Hingga akhirnya, Sarah pun dikembalikan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan ketika seorang budak bernama Hajar, keduanya selamat dan dapat melanjutkan perjalanan bersama Hajar yang kelak menjadi istri kedua Nabi Ibrahim, sekaligus ibunda dari putra pertama beliau, yaitu Nabi Ismail. Mengetahui kisah Nabi Ibrahim dapat menjadi salah satu cara agar dapat meneladani sifat baik beliau. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan pengajaran lengkap dengan cerita dari kaumnya. Bahkan tidak jarang menampakkan azab terhadap para penentang di masa itu. Kisah Nabi Ibrahim ke-6 yang mendapatkan julukan sebagai bapak para nabi, sebab dari beliau lahir para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan pada kaum di masanya. Dinukil dari buku karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas pada tahun 1448 hingga 1522, berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman. Menyebutkan bahwa Zar merupakan pamannya, sedangkan untuk ibunya bernama Layutsa, yakni seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya. Ceritanya terdiri dari beberapa versi. Menurut salah satu sumber, Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah kampung bernama Barzakh. Tepatnya terletak di daerah Damaskus, yakni sebuah gua yang sangat terkenal. Dikatakan apabila berdoa di dalamnya, maka semua pengharapannya akan dikabulkan. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud bahwa pada tahun 1889 hingga 1956 Masehi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Oleh sebab itu, ia memerintahkan prajurit untuk mencarinya supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan. Lantas anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh. Bahkan para lelaki dilarang menggauli istrinya. Bahkan setiap rumah dijaga oleh para pegawai istana. Beberapa waktu setelahnya, dukunnya memberitahukan bahwa waktu kelahiran dari pembahasannya kelak sudah sangat dekat. Ketika masa melahirkan sudah dekat, Ibu Ibrahim masuk ke dalam gua agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan, agar anak yang dikandungnya selamat. Wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut. Berhala yang mulanya kokoh berdiri tiba-tiba berjatuhan, balkon gedung Namrud ambruk, dan mahkota jatuh dari kepalanya. Selanjutnya Ibu Ibrahim menutup pintu gua untuk melindunginya supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Tepatnya 1 minggu setelah di gua, Ibu Ibrahim mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jari.
sedangkan madu dan keju pada jari lainnya. Setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat 1 tahun. Pertumbuhannya terbilang lebih pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya. Setiap bulannya, Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia 1 tahun. Ketika keluar dari gua, ditaksir usianya layaknya anak berusia 12 tahun. Saat itu Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya dengan menafakuri kejadian besar seperti matahari terbit, gunung, laut, dan sebagainya. Sesaat setelah keluarnya dari gua, Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran yang terdapat pada beberapa surah khusus. Tujuannya adalah sebagai rekam jejak dan pelajaran bagi manusia agar mengetahui beberapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, saat pencariannya, Nabi Ibrahim menemukan fakta bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama, dan saat itu muncul anggapan jika ada yang lebih berkuasa. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, "Sesungguhnya, jika Tuhan tidak memberikan petunjuk, maka aku termasuk orang yang tersesat." Saat remaja, Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu ia menyadari kesia-siaan adanya patung. Oleh sebab itu, keinginan untuk menyadarkan kaumnya semakin kuat dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah. Sewaktu mendapati ayahnya tidak mau meninggalkan menyembah berhala, kesedihan menghampiri dirinya. Meski sudah mengingatkannya secara berulang, namun ternyata pendiriannya sangat kokoh. Sampai pada akhirnya Allah memberikan hukuman untuk orang-orang yang kafir. Saat itu, masyarakat di Baitul Maqdis, mayoritas penduduknya masih menyembah berhala. Namun kenyataan pahit harus diterimanya, bahwa pembuat semua patung tersebut adalah ayahnya sendiri. Bentuknya sendiri sangat banyak, salah satunya personifikasi dari rasi bintang. Dalam berdakwah, ada banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapinya, termasuk menerima berbagai penolakan dari kaumnya sendiri hingga tetap menyembah patung. Mereka menganggap bahwa kepercayaan turun-temurun lebih kuat daripada ajaran Ibrahim alaihissalam. Dakwah yang beliau sampaikan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat sekitar. Bahkan tidak jarang, mereka juga melakukan tindak kekerasan. Salah satu alasannya yang termaktub dalam Quran Surat Al-Anbiya, membahas mengenai kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Meskipun terus mendapatkan penolakan, namun Ibrahim tetap menyebarkan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, mulai datang satu persatu orang menyatakan keimanannya. Hanya saja sebagian masih secara sembunyi-sembunyi karena takut. Ketakutan Raja Namrud mengenai kematiannya semakin menghantui tatkala mendengar ada ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama sisa hidupnya, ia terus mencari cara agar ramalan yang dahulu pernah didengarnya tidak menjadi kenyataan menggunakan strategi ancaman. Awal perselisihan antara Ibrahim dan Namrud ketika utusan Allah tersebut meruntuhkan segala patung kecuali yang paling besar. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya, yang intinya terkait jawaban atas pertanyaan kaumnya. Jika ajaran tauhid itu benar adanya dan ia dapat membuktikannya, Allah memilih keluarga Ibrahim mendapatkan karunia istimewa di antara umat manusia di muka bumi ini. Atas perjuangannya menyebarkan ajaran ketahuan, maka berita kelahiran Ishak dan Yakub menjadi suatu hadiah berharga setelah menantinya selama bertahun-tahun. Berita ini disampaikan oleh malaikat langsung dengan mengunjungi kediaman Ibrahim. Wujud yang digunakan menyerupai manusia. Meskipun demikian, beliau tetap menyadarinya, karena pancaran auranya terlihat berbeda. Lantas untuk memuliakannya dipersiapkan hidangan istimewa. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah diberi mukjizat. Tujuannya yakni sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyatanya ada dan akan selalu membantu umatnya yang beriman dan patuh terhadapnya. Sedangkan Ibrahim sendiri mendapat berbagai keajaiban besar seperti ulasan berikut. Yang pertama, tubuhnya tidak hangus saat terbakar api. Keberanian Nabi Ibrahim menentang Namrud.
membuat raja itu murka karena selain takut ramalan di masa lalunya terwujud, juga pengikutnya semakin berkurang. Dengan demikian, harta kekayaannya juga tidak melimpah ruah seperti sedia kala. Guna mencegahnya, maka ia melakukan berbagai cara, termasuk salah satunya dengan membakar Nabi Ibrahim di api yang menyala. Fakta mengejutkannya, ternyata tubuh Nabi Allah tidak tersentuh api sama sekali, bahkan dikatakan rasanya dingin. Kejadian ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69, yang sekarang sering dijadikan salah satu ayat ruqyah. Kisah Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup, beserta berbagai mukjizat lainnya yang beliau lakukan dari sejak lahir, bisa Grametz temukan pada buku dahsyatnya Kisah Nabi Ibrahim, bapak para nabi di bawah ini. Yang kedua, dapat mengeluarkan madu dari jarinya. Saat masih kecil, Ibrahim ditinggal oleh ibunya di dalam gua sendirian karena menghindari terjadinya pertumpahan darah. Ibunya pun mengunjungi tidak sering, namun anehnya, dari jari putranya dapat mengeluarkan madu, sedangkan bagian lainnya terdapat keju, sehingga nutrisi tetap terpenuhi. Meski terlihat kekurangan asupan, Nabi Ibrahim kecil dapat tumbuh lebih pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya. Bahkan ketika keluar gua, usianya sudah terlihat layaknya 12 tahun. Keajaiban ini tidak dimiliki semua nabi, karena Allah menurunkan keajaiban sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kejadian ini diabadikan dalam salah satu surat, yakni Al-Baqarah, ayat 260, yang mengesahkan bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim belum mempercayai tentang keesaan Allah. Akhirnya diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan mati, yang tentunya tidak bisa dilakukan manusia normal. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, diceritakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mencincang tubuh burung, kemudian meletakkannya di atas bukit. Selanjutnya, beliau harus memanggilnya dan kejadian ajaib berlangsung. Makhluk tersebut hidup kembali sehingga dapat terbang menghampirinya. Yang keempat, mengubah pasir menjadi makanan. Mukjizat sendiri merupakan kejadian luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasulullah. Oleh sebab itu, hal itu ada banyak hal tidak mungkin bisa terjadi, termasuk mengubah pasir menjadi makanan. Awal mula kejadiannya saat Ibrahim mendatangi Namrud untuk mendapatkan makanan. Namun harapannya ternyata putus karena tetap teguh dengan pendiriannya ketika ditanyakan siapa Tuhannya. Kejadian ajaib dimulai saat ia membawa pasir dari Namrud pulang ke rumah. Keesokan harinya isi kantongnya penuh dengan bahan masakan berupa sayuran dan daging. Yang kelima, keluar susu dari ibu jarinya. Masih berkenaan dengan cerita mengenai kelahirannya. Meski tinggal di gua sendirian yang sepi dan jauh dari kampung, namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya. Pada saat ibunya menjenguk, ternyata Ibrahim kecil sedang menghisap susu dari ibu jarinya, sehingga kebutuhan makanannya terpenuhi. Anehnya lagi, bagian wajahnya terlihat bercahaya, tepatnya di kening. Saat itulah ibunya mulai berpikir betapa spesialnya putranya. Kemuliaan yang Allah berikan tentu khusus untuk hambanya yang nantinya akan menyebar luaskan dinul haq atau ajaran mengenai keesaan. Yang keenam, orang pertama yang membangun Ka'bah. Salah satu keajaiban dunia yang terdapat di Mekah, yaitu Ka'bah, sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh umat muslim di seluruh dunia. Pembangunan pertamanya terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Prosesnya mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan desain menakjubkan. Pada awalnya, Allah memerintahkan untuk membangunkan rumah untuknya. Kemudian mengutus awan menanyakan kepada Ibrahim apakah tugasnya sudah dilaksanakan. Setelah mendapatkan jawaban, Allah segera mendatangkan pondasi. Lalu beliau serta putranya meninggikan bangunan tersebut. Dan inilah kisah Nabi Ibrahim yang pernah berbohong 3 kali. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.